Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan pembelajaran online untuk kelas 7 semester 2 ya. Nah, Bapak hari ini akan membuat sebuah video untuk menyampaikan materi tentang pencemaran lingkungan ya, materi kelas 7 untuk pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya terima kasih yang masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Baik, para siswa semua, kita mulai proses pembelajarannya karena durasinya ini terbatas ya. Jadi materinya juga disajikan secara singkat. Kita lihat bab 8 tentang pencemaran lingkungan ya. Ini untuk materi kelas 7 ya. Nah, di sini ada peta konsepnya. Kita lihat apa saja isinya. Di sini ada aktivitas manusia yang berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, di sini apa saja yang mengakibatkan pencemaran lingkungan? Nah, di sini ada penebangan hutan secara liar. Yang kedua, kegiatan industri. Ketiga, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, dan pertanian serta peternakan ya. Nah, kita lihat satu-satu. Penebangan hutan secara liar ini akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem ya. Nah, ketika ekosistem sudah rusak, sudah tercemar ataupun sudah misalnya ada hutan gundul gitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya banjir, diantaranya tanah longsor, erosi, dan kekeringan. Lalu bagaimana upayanya? Upaya untuk mengatasi pencemaran tadi ya, seperti banjir, tanah longsor. Nah, upaya manusia yang bisa dilakukan itu adalah dengan mengadakan reboisasi atau penghijauan kembali. Nah, lalu di sini ada kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian, dan peternakan. Nah, ini mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada beberapa pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air. Ya. Jadi, pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat pencemaran suara. Nah, itu adalah macam-macam pencemaran dari kegiatan-kegiatan yang diakibatkan oleh sebagian besar oleh ulah manusia. Nah, pencemaran air itu bisa diatasi dengan melakukan pengolahan limbah. Jadi limbah yang sudah tercemar bisa dibuang itu kalau sudah diolah ya terlebih dahulu. Jadi dibersihkan dulu, seperti air yang sudah tercemar itu dibersihkan dulu, baru dialirkan ke sungai. Jadi kalau air yang sudah mengalir ke sungainya sudah bersih kembali, itu bisa dilakukan. Kalau masih kotor itu tidak boleh, itu melanggar atau mengakibatkan pencemaran air. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Upayanya adalah mengadakan atau mengolah sampah-sampah yang mencemari tanah tadi menjadi kompos ya. Dan yang ketiga, pencemaran udara ini bisa dilakukan lokalisasi kawasan industri. Jadi industri itu bisa dilokalisasi atau dibuat tempat-tempat khusus. Nah, jadi supaya tidak menyebar kemana-mana ya. Itu diantaranya upaya untuk melakukan mengatasi dari pencemaran udara. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pencemaran suara ya. Pencemaran suara ini dari kebisingan biasanya.
Nah, kebisingan itu bisa dilakukan dengan menanam tanaman peredam suara ya. Jadi suaranya tidak terlalu bising kalau ada peredamnya. Kalau di rumah misalnya dengan menggunakan peredam ya di kamarnya atau di rumahnya ya yang dekat dengan lapangan terbang itu bisa menggunakan peredam suara di rumahnya. Nah, kita lihat di sini satu persatu tentang contohnya adalah penebangan hutan secara liar ya. Nah, atau eksploitasi hutan ya oleh manusia. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi penebangan hutan secara liar ya. Kenapa? Karena kalau terjadi penebangan hutan secara liar itu bisa mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Lalu suhu lingkungan semakin meningkat ya karena tidak ada pepohonan ya sehingga suhunya bisa meningkat ya. Karena kalau kita banyak pohon maka di sekitar pohon itu kan banyak oksigen. Nah, itu akan mengakibatkan suhu kalau oksigennya banyak itu semakin nyaman, semakin sejuk ya. Tapi kalau pohonnya tidak ada, oksigennya sedikit pastinya, itu mengakibatkan suhu lingkungan semakin meningkat. Lalu bisa berdampak terjadinya erosi, tanah longsor juga ya, kekeringan. Nah, kalau musim kemarau itu bisa mengakibatkan beberapa seperti kebakaran hutan ya. Itu juga karena apa? Karena penebangan hutan yang berlebihan ya. Ada yang penebangan hutan kan dengan menggunakan atau dengan cara membakarnya. Nah, itu akan berdampak jelek bagi lingkungan. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya yang pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada masyarakat bahwa menebang hutan secara liar, secara berlebihan itu bisa merugikan bagi manusia dan juga bagi lingkungan sekitar ya. Penebangan dan penanaman kembali harus seimbang. Jadi kalau kita menebang itu juga harus siap untuk menanam pohonnya. Nah, yang ketiga melakukan reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Nah, itu adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran atau untuk mengatasi dampak dari penebangan liar. Lalu kita lihat pencemaran lingkungan ya. Ini contohnya pada sungai. Nah, kalau kalian lihat sungai seperti ini pastinya sudah tercemar ini ya, sudah tercemar oleh beberapa zat yang diakibatkan limbah rumah tangga bisa, limbah pabrik juga bisa yang dibuang ke sungai ya. Nah, jadi kalau air yang sudah tercemar itu bisa mengakibatkan pH-nya itu menurun ya atau bisa berlebih ya. Nah, ini contoh dari beberapa pH atau derajat keasaman ya. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau misalnya airnya sudah tercemar bisa di atas 7,5 atau bisa juga di bawah 6,5. Nah, ini tentunya akan berdampak pada kerusakan organisme yang ada di air. Atau kalau misalnya kita minum juga bisa mengakibatkan keracunan ya. Nah, bagaimana air yang sudah tercemar? Air yang sudah tercemar biasanya ada perubahan bau, warna, dan rasa ya. Jadi kalau airnya sudah tercemar, maka ketiga aspek itu bisa terpenuhi, baunya berubah, warnanya berubah, dan rasanya juga berubah ya. Nah, ini pencemaran pada air ya tadi. Nah, sekarang lihat beberapa yang bisa mengakibatkan pencemaran, persentasenya diantaranya seperti ini. Kertas itu 41%, limbah makanan 21% ya. Ini untuk pencemaran tanah ya. Kalau tadi pencemaran air, sekarang kita lihat pencemaran tanah. Ini beberapa zat yang atau polutan ya. Polutan itu zatnya. Kalau polusi itu akibat dari banyaknya
polutan tadi ya, atau benda-benda yang dapat mengakibatkan terjadinya polusi. Nah, berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini kita lihat di sini ada sebuah gambar. Ini tentang lapisan ozon pada tahun 1984 dan 1997. Nah, itu lapisan ozon itu yang bisa melindungi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari ke bumi ya. Jadi kalau lapisan ozon sudah merusak, maka itu akan terjadi pencemaran pada lingkungan ya. Nah, dari mana zat yang bisa merusak lapisan ozon tadi? Itu biasanya dari pendingin AC ya. Ada lemari es, karena di dalam pendingin AC dan lemari es itu ada CFC ya. CFC itu klorofluorokarbon ya. Klorofluorokarbon, yaitu zat yang bisa mengakibatkan kerusakan ozon ya. Nah, lalu ada pencemaran udara ya. Nah, pencemaran udara ini bisa diakibatkan oleh apa saja ya? Oleh polutan, biasanya misalnya asap kendaraan ya. Nah, itu pencemaran yang bisa mengakibatkan pencemaran udara. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik ya. Terus juga pembakaran hutan itu bisa mengakibatkan pencemaran udara. Nah, ini pengaruhnya terhadap kesehatan pada manusia, itu bisa pada mata, terjadi mata pedih misalnya, terus pernapasan, iritasi pada hidung, tenggorokan ya. Itu penyakit yang bisa diakibatkan oleh pencemaran udara. Juga pada jantung dan otak. Kalau pada otak itu bisa melemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak ya. Nah, yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini karena kebisingan biasanya. Jadi kalau kita misalnya dekat dengan rel kereta api misalnya atau lapangan terbang, itu kan suaranya di atas yang bisa kita dengar secara normal gitu ya. Terus kalau knalpot, kalian juga kalau knalpot kendaraan itu jangan terlalu berisik, karena itu bisa mengakibatkan pencemaran suara, mengganggu orang lain juga ya. Nah, itu adalah contoh beberapa tentang pencemaran lingkungan. Semoga dengan materi sekilas ini bisa dipahami ya, karena kita terbatas waktunya ya. Salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf apabila penjelasannya tidak terlalu terperinci ya. Kalian lihat catatan dan buku paketnya, silakan browser di internet untuk menambah materi kalian ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.